warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu membahas tentang perspektif global, ekonomi, dan politik. Nah, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ina Irdina. Yang kedua ada Islami Waltania. Yang ketiga ada Oktarizi Alfarabi. Dan yang keempat ada Yulianus Pendi. Nah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu saya akan menjelaskan atau mendefinisikan apa itu globalisasi. Nah, menurut Kenichi Omae tahun 1989 mendefinisikan bahwa globalisasi sebagai dunia tanpa batas, yang artinya globalisasi tidak hanya berjalan pada batas-batas suatu wilayah nasional dan negara-negara terhadap batas-batas politik tradisional, tetapi globalisasi juga menjadi pembagian-pembagian masyarakat yang sebelumnya terpisahkan oleh waktu, yang sekarang itu dirasa kurang signifikan dan kurang relevan. Globalisasi merupakan sebuah proses yang bersifat top-down, yakni pembentukan sebuah sistem global tunggal yang bergerak ke seluruh belahan dunia. Artinya, globalisasi terkait pula dengan homogenisasi, yaitu terkait kecenderungan yang terdiri dari seluruh bagian atau unsur yang menjadi bagian yang sama dan identik. Nah, akan tetapi globalisasi seringkali dikaitkan ataupun direkatkan dengan lokalisasi, regionalisme, dan multikulturalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Waltania. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang teori-teori ekonomi politik internasional dalam perbincangan. Pertama yaitu teori perdagangan liberal. Ricardo mengatakan bahwa negara menspesialisasikan terhadap produk tertentu terutama karena pertimbangan biaya komparatifnya paling rendah, bukan karena keunggulan absolut atas negara lain. Karena itu, suatu negara meskipun memiliki keunggulan absolut atas suatu produk bisa saja tidak memiliki eksportir produk tersebut sejauh biaya komparatifnya lebih mahal daripada bila diproduksi negara lain. Yang kedua yaitu teori perdagangan nasionalis. Teori perdagangan nasionalis seringkali disebut sebagai teori merkantilis. Teori ini mengatakan bahwa negara memiliki peran utama dalam perdagangan internasional. Dalam pandangan teoritis perdagangan nasionalis, aktivitas ekonomi harusnya tunduk pada tujuan utama dalam pembangunan negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasaan politik. Teori selanjutnya yaitu teori dual economics. Teori dual economics mengatakan bahwa setiap gejala perekonomian domestik maupun internasional harus dianalisis dalam dua sektor yang satu sama lain secara relatif independen. Baiklah, kita masuk pada globalisasi ekonomi, di mana mencerminkan aliran-aliran modal dan barang lintas negara, menghancurkan ide tentang kedaulatan ekonomi. Proses dari globalisasi ekonomi sendiri ialah terjadinya suatu perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau secara terstruktur dan berkembang dengan pesat yang mengikuti kemajuan teknologi dengan proses yang semakin cepat. Globalisasi ekonomi sendiri ditandai dengan semakin tipisnya batas kegiatan ekonomi atau pasar, baik dalam skala nasional maupun regional, tetapi harus bergerak dalam skala internasional yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sosial untuk produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi lahan, modal, barang, dan layanan tenaga kerja. Yang selanjutnya, globalisasi politik. Globalisasi politik masih jauh tertinggal dengan globalisasi ekonomi.
dan globalisasi kebudayaan ketika diartikan dari sebuah komitmen idealis pada skala internasionalisme dan sebagian bentuk pemerintahan dunia, dikarenakan penekanan-penekanan antar negara dari globalisasi politik terpisah dari konsep globalisasi ekonomi dan kebudayaan yang terlihat dari peran pelaku non-negara dan berbasis pasar. Maka dari itu, globalisasi politik sangat berharap dengan peran dari organisasi-organisasi yang bersifat transnasional yang mencakup wilayah kerja beberapa negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, Komunitas Ekonomi Eropa, dan berbagai penerusnya, Dewan Ekonomi dan Uni Eropa, Bank Dunia, dan Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Pengaruh organisasi-organisasi internasional sangat penting dalam perkembangan globalisasi politik. Baiklah, kita masuk pada dampak globalisasi dalam peta politik dunia. Globalisasi telah menimbulkan sebuah kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara terpecah menjadi dua bagian yang terpisah antara tindakan domestik atau internasional. Yang keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, aktor maupun agenda yang berbeda. Dalam tataran konsep, politik global seharusnya merumuskan ketertiban dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan undang-undang, pemecahan masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Hal ini membutuhkan kesepahaman bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik.